Tanya ya, habis kajian nyicil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya atas segala nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini, itu menjadi kenikmatan yang sangat besar sekali ya. Kenikmatan sangat besar sekali, karena setidaknya ketika kita ngaji, ketika kita berangkat mengaji itu, kita berangkat ke masjid itu, langkah kanannya itu kita dapat pahala ya, langkah kirinya itu menghapus dosa ya. Jadi untuk berangkatnya aja ya, kita sudah dapat keberkahan yang sangat-sangat besar ya. Apalagi ditambah kita mau berangkat tuh kita ada wudhu dulu ya. Jadi kalau mau berangkat ke masjid lebih baik wudhu di rumah. Nah, sama juga kita selalu wudhu. Insya Allah saya sendiri juga akan selalu menjaga wudhunya gitu. Ketika saya mau kamar mandi, ketika ketemu air batal selalu. Jadi dengan kita berangkat ke taklim, langkah pertama kita sudah dapat pahala. Langkah kaki kiri dapat dapat menebus dosa. Ya, jadi itu menjadi kemuliaan tersendiri ketika kita itu berangkat taklim. Mungkin hari ini orang ngaco, saya bisa ngaji mungkin dengar di YouTube ya. Boleh juga. Yang penting YouTube-nya itu bukan suara mesin. Memang jelas, mungkin ustadznya siapa gitu kan. Jangan kayak di Google Map, belok kiri tapi saya kanan gitu kan. Atau mungkin sudah belok kiri, tahu-taunya mungkin di mapnya ke kanan gitu ya. Itu nggak boleh jadi patokan ya. Oke ya, jadi insya Allah kemarin kita hari ini kita ada sedekah kurban ya. Sedekah kurban sebetulnya itu memang bahasa saya bikin nama sedekah kurban. Kenapa? Karena kita pada saat hari raya kurban ini ngambil momen. Intinya kita menjadikan syiar Islam ya, bahwa kita ada berbagi di sini. Berbagi, kita berkumpul, kita kompak, menjadikan kemarin bikin judul itu kita mempunyai motivasi ya. Kita ada motivasi, kita ada semangat ya. Ada semangat kita menunjukkan loyalitas. Hari ini loyalitas kita sebagai seorang karyawan itu sangat tinggi. Alhamdulillah. Jadi dengan kita itu mempunyai loyalitas sangat tinggi, menjadikan orang juga loyal kita. Saya selalu menekankan loyalitas itu nggak harus di masalah pekerjaan. Di dalam rumah tangga juga dia loyal. Ya, kakak beradik juga dia harus loyal juga. Sama tetangga juga dia loyal. Loyalitas contoh yang paling gampang misalnya kan gini, kita bertetangga, sama tetangga kita tuh diem aja di rumah, nggak pernah kenal dengan tetangga, nggak ada loyalitas. Jadi akhirnya tetangga nggak mengenal kita. Dengan kita nggak ada loyalitas juga rezeki kita juga seret juga. Kenapa? Karena kita tidak dikenal. Begitu juga kita dalam perusahaan juga kita harus punya loyal. Ya. Insya Allah di sini semua loyalitas semua, loyalitas sampai setengah jam, sampai dengan 1 jam ya, betul ya. Jadi itu dianggapnya kita jangan berpikir itu ngecas, ya. Itu adalah loyalitas kita. Jadi ini kita mungkin berbicara dengan yang lebih pada pekerjaan, supaya kita itu semua itu supaya kita ridho, kita ikhlas menjadikan semuanya akan bernilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa, Allah menciptakan jin dan manusia itu memang untuk beribadah. Ya. Allah menciptakan jin dan manusia itu memang untuk beribadah. Jadi segala sesuatu kita itu akan bernilai ibadah. Ya. Kenapa di situ disebutnya wa ma khalaqtul jinna? Jinnya dulu, karena memang jin itu diciptakan lebih awal ya. Jin itu diciptakan lebih awal daripada kita. Dan ketika kita diciptakan, jin juga protes. Siapa jin yang protes itu? Iblis.
Iblis itu dulunya itu malaikat Azazil. Protes. Kenapa kenapa waktu Allah menciptakan Adam itu Allah itu menyuruh makhluk semua, menyuruh jin, menyuruh malaikat itu suruh bersujud, ya, menyuruh bersujud, tapi jin itu tidak mau bersujud. Azazil ini, malaikat Azazil itu ketuanya malaikat itu tidak mau bersujud, menjadikan dia dikutuk sama Allah. Keluarlah kamu dari ini, wahai iblis, keluarlah kamu itu. Nah, jadi kutukan itu tuh sama-sama seperti gini. Contohnya, kadang-kadang kita sudah keceplosan ngomong, mungkin anak kita ya, sama anak kita mungkin bandel banget, mungkin kita bilang ini dasar ini ya, padahal bukan juga gitu kan. Oh, dasar nyamuk kamu misalnya gitu kan, nah, berarti ibunya nyamuk gitu kan. Mungkin ada dasar yang lain lagi kan, ada kaki 5, kaki 4 gitu kan. Nah, jadi itulah kutukan Allah terhadap malaikat Azazil. Wahai iblis, turunlah kamu dari surga, diturunkan dia. Jadi dihinakan di situ. Nah, jadi kembali kita mencapai kita loyalitas. Yang terjadi hari ini loyalitas juga nih. Hari ini tadi udah sampaikan belum ya Pak Ketua ya? Hari ini kita tuh sedekah kurban, kita potong kambing itu 8 ekor. Alhamdulillah. Coba 8 ekor, sementara yang hadir ini ada sekitar 3 ribuan kayaknya Pak. Iya. Ada 10 ribu nanti gak kebagian ini ya. Satenya sudah disiapin 350. Kayaknya gak kebagian ini ya. Nah, coba aku ngitung kira-kira berapa ya. Nah, jadi semua ini kembalinya kepada loyalitas ya. Loyalitas kita loyal. Kita edarkan ini udah tahun ketiga ya. Tahun ketiga kita ada acara sedekah kurban ya. Ada acara pertama kita cuman 3 ekor ya. Pertama 3 ekor ya. 3 ekor itu dari perusahaan 1, dari taklim 1, terus kalau ala sedekah Jumat cutting, pressing sama gudang itu 1 jadi 3. Yang keduanya 5 ekor. Ningkat yang tahun kemarin. Yang tahun ini 8 ekor alhamdulillah. Jadi kita untuk bisa sedekah kurban itu 8 ekor itu, semoga semuanya bernilai ibadah. Ya, kadang orang bilang ya kita sekali-kali kita potong kambing biar kerjaan lancar. Ini sudah potong kambing 8 ekor. Nah, kita ada berapa gedung coba kita sini? Gedung A, gedung B, ada udah lebih. Ya, untuk mewakili 1 ekor itu udah lebih. Nah, jadi dari sedekah kurban ini mudah-mudahan kita dilancarkan segala urusannya. Mudah-mudahan perusahaan ini lancar. Kenapa saya bilang perusahaan ini lancar? Dengan perusahaan ini lancar, maka kita bisa tetap bekerja. Dengan perusahaan ini ada, maka di depan ada orang jualan. Contoh hari ini PT Sariwarnya lagi libur, depan tidak ada orang jualan. Nggak ada orang cari rezeki di depan. Jadi pertama itu induknya dulu. Ya, induknya dulu lancar dulu perusahaan, baru kita itu nanti lancar. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, jadi ini menjadi bagian daripada ritual kita ya, ritual kita secara syar'i, secara keamanan kita tuh lagi sedang mengorbankan diri. Mungkin 5.000, 10.000, ada 2.000, ada kumpul menjadikan kita punya kambing 8 ekor. Ya. Kita semua di situ menjadi bagian daripada orang yang sedang berdakwah. Ya. Saya pagi-pagi jam 5:30 sudah sini sama istri saya. Belum ada orang selingat-selinguk tunggu sampai jam 6. Nggak ada orang juga, sudah ada Pak Haji datang, sudah kurang 1 orang, baru motong lagi. Jadi yang motong 8 ekor tadi itu saya. Habis itu jam 8 saya pulang. Saya kesini lagi, jam 10 mau pulang lupa, 10:30 baru pulang. Ngejar waktu kesini, cuci muka langsung sampai sini. Jadi semua ini perjuangan. Sampai di sini juga nyiapin kipasnya, nyiapin kabelnya juga. Ini asli betul-betul perjuangan. Jadi orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berdakwah itu seperti itu. Kamu dapat share. Oh hari ada taklim, di share. Di share kemarin itu bagian daripada dakwah. Tapi setelah nge-share juga berangkat. Ya.
Jangan sudah ngesen nggak berangkat, sarsen mana? Saya sudah punya pahala ngesen ya, jangan gitu juga ya. Jadi kita hari ini kita itu sudah mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada tolak bala. Tolak bala kita itu berkurban hari ini yang sedekah kurban ya, kita mengkurbankan kita mungkin berapa ribu, berapa 10.000, sekian. Hari ini kita tuh kurbankan 8 ekor untuk kesejahteraan PT Sari Warna Garment, untuk kesejahteraan karyawan dan karyawati kita semua di sini supaya kita tetap sejahtera. Insya Allah. Dan alhamdulillah ya, kita sedikit berbicara mungkin mengenai kondisi perusahaan yang secara aktual ya. Ya mungkin berapa kali saya pernah sampaikan juga, saya berapa kali meeting sama pihak manajemen perusahaan ya, saya tuh betul-betul merasa saya memiliki. Kenapa begitu saya meeting dalam perusahaan itu, saya semakin merasa memiliki karena begitu care-nya perusahaan kita, bos PT Sari Warna. Ya, secara manajemen kita sudah berpisah dengan yang di sana. Ya, jangan menyebut ya, nanti salah kode etik. Akan tilang nanti ya. Jadi secara ini kita sudah berpisah secara manajemen, kita tuh jauh sekarang lebih baik. Contoh, saya terenyuh sampai merinding waktu dibilang, bos itu bilang akan saya bayar TJTL. Sebelumnya dengar memang, dan saya juga percaya, tapi begitu percaya lagi tidak meeting. Dan akan membayar TJTL ini waktu itu dibilang itu sekitar 1,6 M. Coba 1,6 M. Jadi 1.600.000.000 itu untuk bayar TJTL. Coba bayangin, kalau 600 juta beli cendol itu sambil minum sambil renang itu, ya. Jadi dari situ tuh kita langsung berpikir ya, perusahaan mana yang mau bayar TL dan TJ utang itu? Nggak ada. Jadi dari situ kita tuh makanya saya di sini menunjukkan kita itu untuk kita tuh meningkatkan loyalitas kita. Ya, loyalitas kita tingkatkan. Saya berharap hari ini tuh datang itu kira-kira ya mungkin 3.000, rupanya datang cuma 1.000. Ya. Jadi untuk menyampaikan loyalitas supaya kita tuh lebih greget lagi untuk bekerja. Ya, saya di cutting Bapak Ketua itu mau nyiapin orang untuk nyiapin kurban itu kan bingung. Kenapa? Tingkat lagi mobilitasnya lagi tinggi, ya. Sampai orang lembur untuk persiapan dari Senin itu ada tamu, ada bayar. Jadi begitu tingginya ya aktivitasnya, kamu lihat di gudang ya, Bapak Ibu ya, Ibu lihat di gudang itu kain terus sampai di mana-mana. Ya. Cutting pun kalian mungkin kalau ada lewat di cutting mungkin susah juga itu lewat cutting itu, sampai sekarang difungsikan kemana-mana. Jadi loyalitas, mari kita tingkatkan loyalitas kita ya. Karena dengan loyalitas itu kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Dan baru sekitar 1 minggu kemarin juga perusahaan juga dari Pak Tan juga sudah menyampaikan juga kepada para kapak ya, bahwa kita sekarang lagi dinilai 10%. Pertama dari Tia Sari Warna itu mengambil 10%, mengambil grade A, itu mau dikasih insentif atau kenaikan gaji. Yang jelas ada uang di situ. Barangkali kapak-kapak sudah memberikan penilaian ya Bu Sintia. Nah, itu diminta 10% dulu. Ya. Nah, karena apa? Kita sudah meningkatkan 80% efisiensi, 80% lebih. Jadi semua itu dicapai itu karena apa? Karena kita ada loyalitas. Loyalitas itu menyangkut semuanya. Karena dengan kita mempunyai loyalitas, kita juga dengan teman juga enak. Kalau kita misalnya kita nggak punya loyalitas, mungkin misalnya kalian punya makan sendiri aja kan, yang lainnya nengok ngiler aja gitu kan. Nah, itu juga jelek. Nah, jadi loyalitas dimanapun enak kan. Nah, contoh ini loyalitas ini kan. Nah, dia merasa juga makanan juga digeser sana, geser sini biar berbagi. Jadi orang-orang yang mempunyai loyalitas itu dia akan senantiasa senang berbagi. Orang-orang yang mempunyai loyalitas dia nggak akan hitung-hitungan dengan waktunya. Ya. Dan orang yang nggak hitung-hitungan dengan waktunya itu lebih plong pikirannya. Tapi kalau orang itu terlalu banyak hitung-hitungan, nanti cepat tua. Ya. Kalau cepat mati enggak juga, mati sudah ada waktunya. Tapi takutnya itu sebelum mati itu sakitnya kelamaan gitu.
Nah, makanya orang-orang yang punya loyalitas nanti awet muda. Orang-orang yang punya loyalitas rezekinya lancar. Orang-orang yang punya loyalitas senyumnya belen. Ya, orang loyalitas kan plong, ridho, dia senyum belen. Tapi kalau orang misalnya nggak punya loyalitas, senyumnya miring sebelah. Nyamping kan? Pas lagi senyum miring ke sebelah, langsung stroke. Jadi kita harus belajar ridho, dan ridho. Karena dengan ridho kita itu enak. Ya. Belajar ridho, ada orang tetangga mungkin beli motor baru, alhamdulillah dia punya motor baru, gitu kan ya. Alhamdulillah, tetangganya mungkin ada punya TV baru, alhamdulillah. Jadi kita selalu alhamdulillah. Ya. Tapi ketika kita nggak ridho, itu kok tetangganya beli motor baru, utang katanya kan, gitu. Ya, itu nyicilnya 5 tahun gitu. Jadi kita tuh belajar ridho, ya, ridho dan ridho. Dan tadi di ayatnya yang apa khalaqal jinna wal insa dalam wujud, ketika kita punya ridho, semuanya akan bernilai ibadah. Penting sekali kita hidup itu supaya bernilai ibadah. Kenapa? Kita nggak sia-sia. Ya. Karena kalau kita bernilai ibadah, dengan catatan itu jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Ya. Karena itu menjadi fardu ain yang nggak boleh ditinggalkan. Dan setiap kita mau berangkat kerja, kita itu berdoa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Ya, saling hujan juga. Takutnya kalian itu udah ada kecium bau-bau. Nah, jadi kita jangan sampai lupa berdoa. Ketika kita lupa berdoa, Bismillahirrahmanirrahim wa akhirih. Mau makan kita berdoa dulu, nilainya ibadah. Jangankan mau makan, mau ke toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Belum keluar dari toilet bernilai ibadah. Ya, ke toilet aja ketika kita tidak lupa berdoa itu bisa bernilai ibadah. Ya, ini ibu-ibu ya, melayani suami malam-malam juga bernilai ibadah. Serius. Bahkan ini agak bukan guyon tapi guyon orang saleh ini saya. Kalian kalau pengen rezeki lancar layani suami dengan baik. Kalau mau suami berarti ini pelajaran. Ya, jadi layani suami dengan baik. Insya Allah rezeki lancar. Ya, kasih makan dia sebelum tidur. Ya, supaya dia nggak jadi makan tempat lain. Masak yang enak supaya dia nggak cari warung di depan sana. Ya, itu rumus. Serius rumus. Jadi kembali kita semua, biar kita semua bernilai ibadah. Semua kita bernilai ibadah. Jangan sampai kita tinggalkan sholat 5 waktu. Ya. Karena sholat 5 waktu itu bisa ditinggalkan. Ketika kita sudah, walaupun kita sudah bismillah, sudah baca ini itu, kalau kita tinggalkan sholat 5 waktu, semuanya gugur. Ya. Jadi sholat 5 waktu, kewajiban kita jangan sampai ditinggalkan. Ya. Kalau sholat 5 waktu ditinggalkan, semuanya akan menjadi sia-sia. Kita di perusahaan ini kita ada sholat, mungkin kita bergantian, ya kita bergantian, bukan berarti dengar adzan Allahu Akbar langsung biur semua gitu ya. Habis ya marah lah Bu Jessica itu. Ya. Jadi pasti kita sana ada rolling. Rumusnya kita tuh sholat rolling itu di mana? Dalilnya ketika masa perang. Sekarang kita lagi perang dengan ekonomi. Ya, perang dengan ekonomi itu lebih berat karena apa? Musuhnya nggak kelihatan. Ya, jadi kita sedang perang dengan ekonomi. Jadi kita ketika kita mau sholat juga kita harus berbagi waktu untuk gantian juga. Ya, gunakan waktunya dan jangan sampai kita sholat duha pada jam-jam kerja, itu haram. Haram hukumnya ketika sholat duha di jam kerja. Ya. Jadi kalau ada orang anjurkan sholat duha lagi kerja itu salah. Contoh saya sendiri misalnya lagi jam kerja saya mau sholat duha, saya harus izin Mr. M. Kira-kira gimana Bu Jessica? Mungkin nggak kalau kita mau izin Mr. M? Nggak mungkin. Untuk bisa halal itu sholat saya, sholat duhanya itu, saya izin atasan saya.
Mungkin Mr. Ray mungkin bisa dulu, ya boleh-boleh saya tanya dulu ke Papan katanya, waduh makin panjang kan? Iya kan? Jadi jangan sampai di sini ada orang-orang jalankan sholat duha di lagi jam kerja, ya. Dan saya kadang-kadang sering melihat orang sholat duha dalam jam kerja itu sebenarnya bermasalah. Itu haram, ya. Karena kenapa haramnya? Kita meninggalkan kewajiban di situ. Kewajiban kita datang ke sini dan bismillahirrahmanirrahim, kita mau kerja, ya. Dan dalilnya kita sholat sunnah itu, sholat duha itu adalah di rumah, ya, di rumah, di tempat yang paling di kamar. Di kamar itu ada juga sudut yang paling tidak kelihatan. Itu dalilnya kita sholat duha, sholat sunnah, sholat tahajud. Nah, jadi kita itu jangan sampai kita meninggalkan kewajiban, kita mengerjakan yang sunnah. Ya, kalian yang sudah punya suami orang diperhatikan, suami sendiri dibiarin. Itu kan masalah. Kalian dandan dari rumah untuk biar dilihat Pak Haji. Masalah. Dilihat Pak Mariono, dilihat suami orang juga. Kan masalah. Dandanlah kalian untuk suami kalian. Itu menjadi bagian dari kewajiban. Ya. Ini sudah terjadi. Ya, sambil nunggu sana lagi, kalau kalian sudah siap nanti kita tutup. Udah? Belum? Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi tadi kembalinya kita itu semua harus bernilai ibadah. Rukun Islam pertama adalah syahadat. Iya. Syahadat. Nah, ini yang syahadat ini ya. Rukun Islam pertama adalah syahadat. Ya kameramen ya. Syahadat, rukun iman Islam pertama syahadat. Rukun iman kedua adalah sholat. Ya. Sholat, puasa, haji, zakat dan haji. Ya. Jadi kalau pertama kita itu haji, yang kelima ya, kita tinggalkan haji, ya, nggak masalah. Karena nggak ada duit, atau mungkin antri aja nomor 50. Sementara kita sekarang sudah umur 50 misalnya ya. Enggak apa-apa. Nah, yang keduanya adalah kita itu zakat. Zakat nggak ada duit masih nggak apa-apa. Ya. Zakat nggak ada duit nggak apa-apa juga, ya. Terus puasa. Puasa kebetulan kita ada uzur, ya. Kita sudah 1, 2, 3 sudah dilepas. Ya. Puasa kita nggak bisa, kita masih bisa ditoleransi, nggak apa-apa. Jadi rukun Islam ada 5. Tapi kalau misalnya yang keempatnya itu sholat kalau kita tinggalkan sholat, kita ini nggak bisa kepegang. Ini makanya itu sholat itu menjadi tiang agama. Sholat masih jalan syahadat pertama kita masuk Islam, ya. Mangkola zawatal jannah. La ilaha illallah Muhammad, ketika orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah dijamin masuk surga. Jaminannya surga ketika kita sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, menjadi kunci surga, miftahul jannah. Miftahul jannah. Miftahul jannah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi miftahul jannah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapapun sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat pasti masuk surga. Cuman cepat atau lambat tergantung amal kita. Karena surga itu tempatnya sudah bersih. Jadi kalau kita banyak dosa, mungkin diobok-obok dulu, dicuci dulu, baru setelah bersih diangkat. Oh ini ada dia punya kunci surga nih, yang miftahul jannahnya punya nih, baru diangkat. Nah, jadi bagaimana cara kita itu meminimalisir supaya kita jangan terlalu lama di neraka. Makanya sholat jangan sampai ditinggal. Kenapa sholat dari tiang agama? Ketika sholat dari tiang agama, ketika sholat masih berjalan, kita masih bisa pegang mic. Tapi sholatnya kita nggak ada, mic ini udah jatuh. Ya. Jadi
sholat itu betul menjadi tiang agama, menjadikan dia menjadi sumber dari segala ibadah itu, dia akan bisa diterima daripada ibadahnya ketika sholat 5 waktu tidak ditinggalkan. Ya, sholat 5 waktu tidak ditinggalkan. Ini kembali lagi kita ke sedekah ini ya. Ini menjadi bagian dari tolak bala. Saya kalau ngisi bensin ya, itu saya tuh ngasih 5.000 atau 10.000 itu untuk orang pom bensin ya. Amalkan ini. Amalkan ini. Itu dia doanya panjang banget ya. Saya kasih cerita nih ya. Saya sekitar sebulan lalu saya perjalanan dari Purbalingga ke sini lagi di Wonosobo. Di Wonosobo itu mobil itu det masuk ke bengkel katanya koilnya. Begitu saya sholat, saya di dompet ada duit 100.000, saya niatkan duit 100.000 untuk takmir masjid. Tapi yang bawa mobil itu keponakan saya. Jadi akhirnya duit ini saya kasihkan ke keponakan saya. Keponakan saya bilang, nggak usah. Nah, ini tolak bala. Alhamdulillah begitu sampai sini, alhamdulillah mobil sehat. Dari 100.000 mobil sehat sampai sini, dan minggu berikutnya saat saya ke bengkel tidak ada masalah mobil sampai sekarang sehat. Ya, jadi jangan sampai kita pelik. Sedekah itu menjadi bagian dari tolak bala, dan ini sudah ada kode bahwa kita tuh hari ini memang kita tuh ada sedekah kurban, ya, ada sedekah kurban, dan kita hari ini ada hari untuk makan-makan. Jangan takut, antrian tenang ya, karena ini jatah untuk 3.000, tapi di sini kalian cuma datang 1.000, jadi kita masih dapat 3 porsi. Oke? Ya, jadi jangan antriannya yang tenang. Oke? Mari kita berdoa sebelum kita awali sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sakirin hamdan na'imin hamdan yu'afina mayukati majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalatika wa sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa syahadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas sholihin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Alhamdulillah. Bismillah. Ya, silakan dari mana dicicipin dulu. Yang bujang yang ganteng-ganteng. Dulu coba ya. Ya. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berbagai genre yang aku suka nih, mau